Bianca ya. Kurang ajar banget kamu ya. Kamu kan yang lakuin itu semua. Kamu ngaku. Kamu kan yang udah sengaja jebak mama supaya mama seolah-olah nyuruh preman-preman itu untuk nyulik anak Aisyah supaya mama dituduh sama Dimas. Keterlaluan kamu tuh ya. Mama! Sakit. Ngaku kamu. Ngaku. Aduh, ngeselin banget sih. Kok Mama Lydia tahu ya? Kalau nebak tuh ya selalu aja bener. Tapi aku harus ngelak. Mama nih ngomong apa sih? Aku nggak ngerti preman apa, Mah. Mama nih kenapa? Jangan belagak bodoh kamu ya. Hah? Mama paham banget semua intrik kamu tau nggak? Cerita lama. Kamu itu bodoh atau apa sih? Kamu lupa apa? Mama ini satu-satunya mata dan telinga kamu yang ada di rumah itu, tapi tega-teganya kamu hianatin Mama. Mama tenang dulu dong. Mama kalau marah-marah kayak gini terus nanti tensinya naik loh. Gak usah sentuh-sentuh Mama. Jangan kamu pikir kamu bisa main-main sama Mama ya. Lihat aja, Mama kan bongkar semuanya sama Setia dan Dimas. Mama. Tunggu dulu. Mama nggak mungkin kan bongkar rahasia kita. Mama masih perlu rencana yang berhasil kan, Ma? Mama harus melanjutkan rencana kita. Bianca sebenarnya, Mama udah gak sudi banget kerja sama kamu lagi. Paham? Mama pikir aku mau kerja sama Mama. Aku kerja sama Mama itu karena aku nggak ada pilihan lagi, Ma. Oke, Bianca. Kali ini Mama maafkan kamu. Tapi kalau sekali lagi kamu melakukan perbuatan seperti ini, gak akan ada maaf sedikit pun buat kamu dan Mama kamu. Gak segan-segan Mama bongkar semuanya. Ya? Lagi pula, apa ruginya buat Mama? Hah? Apa coba? Paling ya, Mama dibenci sama Dimas. Ataupun diusir sama Dimas. Tapi itu Mama masih bisa tahan. Tapi kamu akan masuk penjara. Lama sekali, Bianca. Jadi tolong, kamu jangan pernah bikin masalah lagi sama Mama, paham? Ini apa sih? Perempuan berkonde ini nggak jelas banget, datang-datang udah main marah-marah sama anak saya, kenapa? Nenek sihir, jangan cuma bisa ngomongin perempuan berkonde, ajarin anak kamu. Kalau dia berpikir, dia bisa hancurin Aisyah sendirian tanpa dia salah besar. Ingat dong, kalian berdua itu udah di blacklist ya di rumah. Jadi, hanya saya satu-satunya yang bisa kasih informasi ke kalian dengan benar dan akurat dan juga cepat. Paham? Nyebelin banget tau gak sih perempuan berkonde itu? Gak jelas deh. Ya udah lama biarin aja. Paling enggak untuk saat ini. Dia nggak akan mungkin bocorin rahasia kita ke Mas Dimas. Aisyah, izinin aku untuk periksa Juna ya. Tadi kan dia direbutin seperti itu. Aku takutnya dia kenapa-napa. Nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Juna baik-baik aja kok. Aisyah, tapi luka itu nggak cuma luka yang kelihatan di luar aja. Ada luka dalam juga, Aisyah. Kalau nggak diperiksa, justru luka dalam itu bisa lebih membahayakan. Karena efeknya long term. Lagian Juna kan juga masih bayi. Dia masih sensitif. Izinin aku untuk periksa ya. Aisyah. Biarin Natasha cek Juna dulu. Tapi Mas, Juna nggak apa-apa kok. Aisyah, ibumu sudah pengalaman sama anak-anak. Apa yang dia bilang itu benar. Kalau anak kecil jatuh sedikit aja itu harus diperiksakan, harus dicek. Nanti kamu jangan menyesal ya kalau nanti Junior terjadi apa-apa. Biarin aku cek ya. Aku akan periksa di depan kamu kok.
Semoga kamu gak apa-apa ya, Nak. Dimas. Ngapain dia ngintip ke kamar bayi? Tapi barusan kenapa mukanya kelihatan kayak lega waktu lihat Aisyah izinin Juna diperiksa sama Natasha. Jangan-jangan Dimas yang suruh Natasha untuk periksa Juna. Kalau gitu berarti Dimas sebenarnya masih peduli dong sama Aisyah. Tapi kenapa dia kasar banget sama Aisyah? Apa semua sikap kasarnya ke Aisyah itu cuma pura-pura? OMG, Dimas. Aduh, pasti Dimas mau tanya macem-macem nih. Baru pulang? Iya, Mama baru pulang. Ada apa, Dimas? Ada apa? Mama tanya sama aku ada apa? Yang bener aja, Ma. Maksud Mama yang tadi itu apa? Tadi aku lihat Mama bekerja sama orang-orang itu. Lalu tiba-tiba Mama bantu aku untuk selamatin Juna. Oh, enggak begitu, Dimas. Itu juga, Mama tuh juga nggak ngerti ada apa gitu. Kok jadi begitu? Mama juga bingung. Mama nggak bohong kan? Gini Dimas, nih kamu harus tahu dulu nih asal muasalnya gimana nih, kamu denger ya. Jadi tadi itu sempat ada yang nelpon Mama, dia bilang katanya dia mau nawarkan bisnis yang bagus sama Mama dan akan kasih keuntungan yang besar. Makanya Mama temuin mereka. Nah begitu Mama ketemu, mereka itu mau ngenalin Mama ke bosnya. Mama ikutlah naik di mobil mereka itu. Tapi begitu Mama naik ke mobil itu, gak taunya Mama dipegang kenceng-kenceng sama mereka dan Mama nggak boleh pergi dari dalam mobil itu. Nah di situ Mama curiga, ini ada apa nih? Ini pasti ada yang nggak beres. Tahu-tahu mereka jalan terus berhenti di persimpangan dan Mama ngeliat tuh. Ternyata ada cowok-cowok yang lagi rebutan bayi sama Aisyah. Nah di situ Mama juga curiga, loh ini ada apa? Maksudnya gimana nih? Pasti ada maksud nggak baik yang mereka lakuin karena ternyata cowok-cowok yang di dalam mobil itu sama yang di depannya lagi rebutan sama Aisyah itu nggak tahu sekongkolan. Jadi begitu mereka lengah langsung Mama berburu kabur dan Mama sempat ambil apa itu ya, kunci roda atau apa gitu. Makanya Mama sempet kan nyelamatin Juna, Mama pukul kan, kamu lihat sendiri kan Mama pukul preman-preman itu kan. Di situ Dimas, Mama ngerasa banget, Mama kayak dikondisikan oleh seseorang, Mama dijebak supaya orang-orang curiga sama Mama, supaya orang-orang menduga kalau Mama ini jahat. Aku masih ragu sama cerita Mama. OMG Dimas, masa kamu nggak percaya sih sama Mama? Sekarang gini deh, kamu pikirin. Apa iya Mama sebodoh itu? Kalau Mama mau punya niat jahat, niat gak benar, masa Mama nunjukin muka Mama di depan kalian? Gak mungkin dong. Kalau memang cerita Mama benar, aku mau tanya lagi sama Mama. Tanya apa sih Dimas? Kenapa baru pulang jam segini? Mama habis dari mana? Bukannya tadi langsung pulang? Jadi gini Dimas, Mama itu curiga kalau Bianca yang ngejebak Mama. Makanya
setelah itu Mama langsung ke rumahnya Bianca untuk konfront dia. Tapi setelah Mama sampai di sana, Mama baru sadar. Kayaknya nggak mungkin juga si Bianca yang jebak Mama, karena kan tangannya dia kan lagi sakit kayak begitu kan. Masa iya lagi kesakitan gitu dia sempat-sempatnya berpikir jahat sama Mama. Jadi kayaknya ya nggak mungkin juga si Bianca yang ngejebak Mama. Tapi sampai detik ini Mama masih bertanya-tanya nih Mas, siapa yang punya niat jahat sama Mama? Siapa orang yang mau fitnah Mama? Mama nggak ngarang cerita kan? OMG. Dimas, Mama mesti ngomong gimana sih sama kamu? Dimas, ini Mama kamu loh. Mama bukan penjahat. Jadi kamu jangan lihat Mama seperti itu. Please deh. Ya udahlah, terserah kamu aja. Kamu mau percaya syukur, nggak percaya juga syukur. Atur aja baiknya sama kamu gimana. Karena percuma Mama ngomong panjang lebar, kamu gak akan percaya sama Mama. Jadi kamu atur aja, atur. Kamu tak kamu tuh atur. Gimana pun, aku nggak punya bukti kalau nuduh Mama. Tapi, apa cerita Mama benar ya? Alhamdulillah, Juna baik-baik aja. Fadil juga tadi udah aku periksa, semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah. Makasih Mbak. Ya, Berarti besok mereka bisa imunisasi kan ya? aku rasa sebaiknya kita nggak usah pergi keluar, biar lebih aman. Imunisasinya dilakukan di rumah aja. Aku bisa panggil dokter anak teman aku untuk datang ke rumah, jadi nanti bisa imunisasinya bisa dilakukan di rumah. Sekarang biarin aku periksa kamu ya, Aisyah. Enggak usah Mbak, aku nggak kenapa-napa kok. Aisyah, tadi kamu juga pasti shock. Aku cek ya tensi kamu dan semuanya biar aku bisa pastiin semuanya normal. Enggak usah Mbak. Ayolah Aisyah. Sebentar ya. Normal. Makasih Mbak Natasha. Sama-sama. Tapi dia pengen aku tanyain. Tadi kan Mbak ada di sana. Mbak tahu nggak kira-kira siapa preman itu atau siapa yang suruh mereka? Aku juga nggak tahu Aisyah. Aku juga bingung siapa yang udah ngelakuin ini semua. Kalau gitu, aku permisi dulu ya.
Bentar ya. Mas Dimas, aku boleh masuk? Masuk. Kayaknya Natasha menyembunyikan sesuatu. Gimana kondisi anak-anak aku? Mereka baik-baik aja kan? Tadi aku udah periksa Juna sama Fadil, mereka baik-baik aja kok mas. Dan soal imunisasinya, aku rasa besok kita nggak usah ke rumah sakit. Nanti biar aku telepon kenalan aku aja, dokter anak untuk datang ke rumah, jadi mereka bisa imunisasi di rumah aja. Aisyahnya mau? Mau kok mas? Alhamdulillah kalau begitu. Ternyata benar dugaan gue. Dimas nyuruh Natasha untuk ngecek Aisyah dan anak-anaknya. Pantesan tadi Dimas ke kamar tuh ngecek. Kondisinya Aisyah gimana? Apa dia baik-baik aja juga kan? Tadi aku udah periksa semuanya, Aisyah baik-baik aja kok. Tekanan darahnya normal, nadinya normal, oksigen dalam darahnya juga normal. Terima kasih Natasha. Ngomong-ngomong tadi aku udah ketemu sama Mama Lydia. Aku udah tanya. Tapi dia tetap ngelak. Katanya dia malah dijebak untuk membuat nama dia jelek. Aku sih nggak sepenuhnya percaya sama Mama. Tapi kan aku juga gak punya bukti. Atau enggak, coba cek CCTV yang arah ke jalanan. Kayaknya harusnya bisa deh, Mas. Iya ya. Aku gak kepikiran. Kamu bener juga Natasha. Di situ aku bisa tahu plat nomor mobilnya kan. Pokoknya orang-orang yang ingin melukai Aisyah dan anak-anak aku nggak akan pernah aku maafkan. Ternyata Dimas masih peduli sama Aisyah. Tapi untuk apa Dimas sikapnya menyebalkan seperti itu? Ih, kamu kenapa sih Bianca kok marah-marah? Aku kesel, Mama, kesel. Terus kamu mau apa sekarang? Mau nyerah aja? Aku akan bikin dia dan anak-anaknya terus merasa terancam dengan cara aku akan terus meneror dia seumur hidupnya. Mas, lihat deh. Itu tuh. Ada CCTV rumah orang yang ngarah ke jalanan, Mas. Kita kayaknya bisa coba tanyain deh. Siapa tahu CCTV itu ngerekam plat mobil sama motor preman-preman tadi. Mas, itu kan plat nomor mobil sama motor yang ada di situ tadi.